Saya ini karena saya lahir hampir mati, maka orang tua saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau anak ini lahir dengan selamat kami akan jadikan dia pendeta, dinasarkan. Jadi akhirnya saya tuh sudah ditentukan bahwa cita-cita saya tuh saya harus jadi pendeta. Nah itu yang saya keberatan dengan orang tua, karena waktu di sekolah orang lain kan bisa memilih cita-cita seenak sendiri kan, tapi saya tidak bisa, harus jadi pendeta. Nah saya memberontak, tapi pada akhirnya ya saya merasa Tuhan panggil saya, oke, saya jadi pendeta. Bapak saya seorang pengkhotbah awam, saya belajar berkhotbah. Makanya saya berkhotbah itu dari kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah. Puji Tuhan, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di gereja ini. Ini kedua kali saya masuk ruangan ini, ya. Pertama kali cuma datang dan lihat saja dan foto saja, ya. Nah, beberapa mungkin bulan kemarin ya, atau 2 bulan lalu mungkin ya. Dan hari ini lagi. Nah, sebenarnya memang tidak ada perencanaan untuk bikin acara di sini ya, hanya karena saya habis pelayanan wisuda kemarin di STT Tawangmangu, lalu harus ke Manado pada hari Kamis besok dan ada free 1 hari ya, hari Rabu. Nah, karena itulah maka diisi dengan acara seminar 3 kali ya. Ini yang ketiga. Dari kemarin sore, tadi pagi di tempat yang lain. Nah, karena itu terima kasih juga untuk hamba Tuhan, pengurus gereja di tempat ini yang telah membuka pintu bagi saya, dan kita malam ini akan belajar sejarah penulisan Alkitab. Nah, saya memberikan atau dengan asumsi ya bahwa yang hadir adalah jemaat walaupun ada hamba Tuhan. Nah, karena itu saya membicarakan mungkin hal-hal yang tidak terlalu dalam. Tadi siang saya, karena ada acara pertemuan hamba-hamba Tuhan, maka saya tadi siang membahas satu materi yang jauh lebih dalam, yaitu superioritas naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip perjanjian baru dibandingkan dengan semua naskah kuno yang pernah ada, baik naskah kuno di dalam bidang agama maupun juga sejarah dunia, baik agama maupun sekuler, untuk menunjukkan bahwa naskah-naskah perjanjian baru kita itu sangat andal, ya. Dan itu untuk menepis tuduhan bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan, ya. Nah, itu jauh lebih sukar. Nah, tapi malam ini saya dengan asumsi bahwa banyak jemaat, maka saya akan membicarakan hal yang jauh lebih mudah. Dan ini kita bicara soal sejarah penulisan Alkitab. Kita punya Alkitab saat ini dengan berbagai macam bentuk ya, bahkan sudah sampai pada Alkitab yang digital. Nah, tapi kita mau melihat sejarahnya sekarang. Nah, saya akan membicarakan beberapa hal. Pertama adalah kita membicarakan soal waktu penulisan. Sebenarnya Alkitab kita ini ditulis kapan? Nah, kalau kita berbicara soal waktu penulisan Alkitab, maka Alkitab ini mungkin adalah satu-satunya buku yang ditulis dengan memakan waktu yang sangat lama. Ya, ingat bahwa masing-masing kitab berdiri sendiri, tidak ada buku yang aslinya ya sudah seperti sekarang ini, tidak ya. Kejadian sendiri, ya Tawarik sendiri, Esra sendiri, Nehemia sendiri, Matius sendiri, ya. Karena itu dengan melihat perhitungan waktunya, maka diperkirakan Alkitab kita seluruhnya itu memakan waktu kira-kira 1500 tahun di dalam penulisannya. Kita misalnya mengambil contoh di dalam penulisan Perjanjian Lama. Penulisan Perjanjian Lama misalnya kitab Taurat, 5 kitab Musa itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu diperkirakan itu ditulis itu sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu BC, before Christ, dalam bahasa Inggrisnya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi kalau yang belum mengerti supaya jangan bingung, 1405 sebelum Masehi artinya 1405 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah, karena itulah maka kitab-kitab Musa itu diperkirakan berasal dari tahun sekian, dan ini menceritakan tentang penciptaan, sejarah awal umat manusia, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, itu kira-kira kisaran tahunnya begini.
Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja itu mencatat sejarah bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan sampai dengan pembuangan di Babelonia. Itu kira-kira 1400 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Lalu kita juga ada kitab Mazmur dan Hikmat yang berisi doa-doa, puji-pujian, dan itu dalam berbagai macam periode. Ya, ada kitab Amsal di sini, ada kitab Pengkhotbah, ada kitab Kidung Agung. Nah, ini diperkirakan dari tahun 1000 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Lalu kita juga ketemu ada kitab-kitab nabi, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Disebut nabi besar bukan karena nabinya badannya besar, ya. Nabi kecil bukan karena nabinya kurus kerempeng, bukan, ya. Nabi besar karena tulisan-tulisannya banyak seperti Yesaya, Yeremia, tebal-tebal, ya. Kalau nabi-nabi kecil ya tulisannya pendek-pendek, ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya sampai Maliaki itu diperkirakan ditulis antara tahun 800 sampai tahun 400 sebelum Masehi. Jadi di sini kita bisa lihat perjanjian lama mulai dari 1445 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Nah, itu perjanjian lama. Nah, kalau kita melihat perjanjian baru, maka kita melihat ada Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diperkirakan ditulis antara tahun 50 sampai 90, bahkan akhir tahun 90. Ya. Ada dugaan bahwa Injil Markus adalah yang paling awal ditulis, walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang lebih awal itu adalah Matius, bukan Markus. Tapi ada keseragaman bahwa Injil Yohanes itu adalah Injil yang paling akhir ditulis, kira-kira sekitar tahun 90-an, ya 95 atau sampai akhir tahun 90-an, ya. Yang berisi catatan atau ajaran sejarah kematian kebangkitan Yesus Kristus. Sekitaran tahun ini. Lalu kita ada kitab Kisah Para Rasul yang diperkirakan ditulis antara 60 sampai 62. Nah, kemarin baru saya mengajar juga, ada pandangan umum bahwa kitab Kisah Para Rasul ditulis antara tahun 63 sampai tahun 70. Tetapi beberapa penelitian terkini itu menunjukkan bahwa penulisan kitab Kisah Para Rasul tidak bisa lebih dari tahun 62. Ya, itu ada beberapa teori terbaru tentang itu dan itu cukup bagus argumentasinya. Nah, jadi kita bisa lihat cerita tentang sejarah gereja mula-mula itu ditulis dalam tahun sekian, ya. Sementara surat-surat Paulus itu ditulis jauh lebih awal daripada Injil-Injil, ya. Nah, antara kisaran tahun 47 sampai tahun 68 sebelum Masehi. Surat-surat seperti surat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus yang adalah surat-surat kepada jemaat-jemaat, ada surat pengembalaan di sekitaran tahun itu. Lalu ada surat-surat umum. Surat-surat umum itu seperti Yakobus, 1 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, Yudas. Itu juga antara tahun 50 sampai tahun 90. Dan kitab Wahyu itu lagi-lagi ditulis oleh Yohanes sehingga dia mirip-mirip atau kisaran antara surat-surat Yohanes dengan kitab Wahyu. Ya, diperkirakan tahun 95 atau bahkan lebih daripada itu sebelum tahun 100. Nah, saudara-saudara, di antara ini ada satu masa yang namanya periode intertestamental. Itu adalah masa sekitar 400 tahun di mana sama sekali tidak ada nubuatan apa-apa. Hening, silent period di situ, ya. Jadi kalau kita ngitung dari kitab kita, ya saya sering bilang gini, setelah Maliaki dan sebelum Matius ada apa? Setelah Maliaki, sebelum Matius. Kalau lihat di dalam Alkitab di HP nggak ada, nggak bisa dapat. Kalau di Alkitab yang buku ada, yaitu 1 lembar kosong. Ya, 1 lembar kosong itu 400 tahun. Nah, itu periode yang dimana tidak ada wahyu sama sekali. Tuhan tidak kasih firman, tidak ada nabi yang keluar bikin suara kenabian, tidak ada. Ya. Tetapi itu peristiwa yang sangat-sangat penting karena beberapa hal di dalam perjanjian baru itu muncul di situ. Contoh, misalnya ya, waktu Tuhan Yesus lahir sudah ada Raja Herodes.
Raja Herodes itu raja bonekanya orang Roma. Sementara Herodes berkuasa, itu Kaisar Agustus berkuasa di Roma. Berarti waktu Yesus lahir itu dunia sedang dikuasai Roma. Padahal kalau kita baca perjanjian lama paling akhir itu, Roma belum ada. Yang kita lihat adalah bahwa ketika bangsa Yehuda, Israel ditaklukkan oleh Asyur, lalu Babel, setelah itu pindah kekuasaan dunia ke bangsa Persia. Makanya raja-raja seperti kita baca, Raja Kores, Raja Ahasiweros, Artasasta, itu adalah raja-raja Persia, dan berakhir di Persia. Bahkan nanti mungkin kita bisa lihat bahwa ada sedikit nubuatan terkait dengan Alexander the Great di dalam kitab Daniel untuk kekuasaan Yunani. Tetapi Romawi belum ada. Begitu masuk perjanjian baru, sudah muncul Romawi. Artinya adalah bahwa peralihan kekuasaan dunia dari Persia ke Yunani dan Yunani ke Romawi itu terjadi kapan? Terjadi pada periode intertestamental itu. Coba, di dalam perjanjian lama saudara pernah baca yang namanya pemungut cukai? Tidak ada kan? Tiba-tiba masuk perjanjian baru kok ada pemungut cukai. Dari mana munculnya itu? Munculnya itu pada zaman itu. Pada zaman periode intertestamental ini. Jadi banyak hal terjadi di dalam perjanjian baru itu karena ada peristiwa-peristiwa ini. Nah, di periode intertestamental ini muncullah kitab-kitab yang deuterokanonika, misalnya seperti 1 Makabe, 2 Makabe yang diterima oleh saudara-saudara kita Katolik tapi tidak diterima oleh Protestan sebagai bagian dari kitab suci. Tapi itu menceritakan sejarah yang penting sekali terkait dengan sejarah orang Yahudi pada masa 400 tahun masa hening ini ya. Nah, karena itulah maka ini menarik. Kita bisa lihat pengaruh Yunani itu begitu besar pada masa intertestamental ini. Yunani begitu berkuasa, mempengaruhi semua kebudayaan. Maka apakah maka arsitekturnya jadi Yunani, pendidikannya Yunani, makanya sekarang hampir semua pendidikan kan ala Yunani ya, biologi dari bios, bahasa Yunani dan logos, ya, psikologi dari suke, jiwa dan logos, ya, teologi, theos dan logos, semua itu bahasa Yunani, karena Yunani mempengaruhi ilmu pengetahuan, Yunani mempengaruhi filsafat, Yunani mempengaruhi arsitektur, Yunani mempengaruhi bahasa, Yunani mempengaruhi sampai pada istilah-istilah. Makanya bahkan sampai orang-orang juga kalau kamu tidak punya nama Yunani kamu tidak keren. Sama seperti saudara orang Chinese, kan ada nama Indonesianya, ada nama Chinese-nya ya. Nah begitu juga, orang waktu itu mereka orang Ibrani tapi mereka harus punya nama yang kedua yaitu nama Yunani. Misalnya seorang dia punya nama Ibrani yaitu misalnya nama Lewi, itu nama Ibraninya. Tapi dia punya nama Yunaninya Matius. Nah, jadi Matius itu nama Yunani. Nama Ibraninya Lewi. Makanya saudara baca di Injil ini, Lewi pemungut cukai ikut Yesus. Di situ Matius pemungut cukai ikut Yesus. Lalu ada orang tanya, Pak, sebenarnya siapa yang ikut Yesus? Matius atau Lewi? Ya sama saja, itu kan beda nama, beda bahasa saja. Saudara kalau pernah ketemu ada orang anaknya lahir kasih nama Yudas? Kayaknya nggak ada ya. Pernah ketemu ada orang kasih anak nama Yehuda? Pernah. Kenapa Yehuda mau, Yudas tidak mau? Padahal Yehuda dengan Yudas itu sama saja. Hanya beda bahasa. Karena Yehuda itu bahasa Ibraninya, Yudas itu bahasa Yunaninya. Begitu juga dengan nama Yesus, itu kan nama Yunani. Nama Ibraninya Yosua. Makanya Yosua itu ya Yesus itu. Ya. Makanya ada orang pernah tanya, Pak, kalau anak lahir boleh kasih nama Yesus? Nah, sama juga tanya, boleh kasih nama Yosua? Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus boleh? Nggak boleh. Tapi saya bilang, ya asal jangan Yesus Kristus. Karena nanti habis dia curi ayam, lalu muncul di berita, Yesus Kristus ditangkap gara-gara curi ayam. Itu nanti lebih rumit ya. Nah, jadi itu karena Yunani. Nah, begitu budaya Yunani menjadi merambah, maka muncul dua grup. Pro Yunani atau anti Yunani. Nah, maka muncullah sebuah aliran garis keras Yahudi yang tidak setuju dengan Yunani. Pisahkan diri dari Yunani. Pisahkan diri. Pares. Peres. Maka dari Pares, Peres menjadi Paris, Farisi, Farisi. Jadi orang Farisi yang saudara baca di dalam Alkitab itu ya grup yang anti Yunani. Di kapan mulainya itu dalam periode ini.
Sementara itu ada grup yang mau mendukung Yunani, kebudayaan Yunani, adopsi kebudayaan Yunani. Nah, yang adopsi kebudayaan Yunani itu pemimpinnya namanya Sadok. Maka orang yang mengikuti Sadok itu disebut Saduki. Itu yang kita baca di dalam Alkitab kan? Nah, itu di mana? Nah, peristiwa semua ini ada pada periode intertestamental. Jadi ada banyak hal yang muncul di dalam perjanjian baru, tapi dilatar belakangi oleh periode ini. Nah, sayangnya kan kita tidak ada kisahnya. Ya, tapi kalau mau baca sejarahnya, saudara bisa baca surat Makabe. Ya, kitab 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, ini sampai pada kira-kira tahun 4 perhitungannya, kalau bukan tahun 6. Karena Yesus diperhitungkan paling lambat. Lahir kira-kira tahun 4 ini. Ya, karena Yesus nggak bisa lahir tahun 1. Kalau hitungan sekarang kan mudah ya. Sekarang 2025. Berarti Yesus mesti lahir tahun 1. Kalau Yesus lahir tahun 1, dia melayani umur 30, berarti tahun 30, maka dia melayani 3 tahun, kira-kira 33, lalu mati, Yesus kira-kira mati tahun 33, lebih dikit. Tapi kalau Yesus lahir tahun 1, itu jadi soal. Karena waktu Yesus lahir, Herodes masih hidup. Karena Herodes mau bunuh dia. Sementara Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Bagaimana Yesus lahir tahun 1? Jadi Yesus tidak mungkin lahir sebelum Herodes mati. Kalau Herodes mati tahun 4, Yesus mesti lahir sebelum itu. Ya, makanya ada perhitungan, ada yang bilang Yesus lahir antara tahun 8 sampai 6, ada yang bilang 6 sampai 4 sebelum Masehi. Ya. Nah, itu periode intertestamental. Nah, saudara perhatikan bahwa kalau begitu perjanjian lama itu mulai dari 1500 sebelum Masehi sampai perjanjian baru, kalau kita ngitung sampai itu mentok kira-kira akhir tahun 90, berarti ada 100 tahun, maka kira-kira seluruh Alkitab kita ditulis dalam tempo waktu 1500 tahun. Nah, dibandingkan dengan seluruh kitab-kitab suci yang ada di kolong langit ini, tidak ada kitab suci yang ditulis selama Alkitab. Kalau saudara membandingkan daftar ini, Islam dengan Al-Qur'annya ditulis kira-kira 610 sampai 632. Jadi butuh waktu kira-kira 22 tahun untuk penulisan Al-Qur'an. Nah, Weda dari Hindu itu tidak ada tanggal pasti, tapi kira-kira sekitar 1000 tahun. Tripitaka dari Buddha itu kira-kira beberapa abad setelah wafatnya Buddha. Zoroaster, Avesta itu kira-kira 200 tahun penulisannya. Sikhisme 239. Bahai itu dikulit hanya kira-kira 1 tahun saja. Sementara Alkitab 1500 tahun. Berarti dibandingkan dengan semua kitab suci yang lain, Alkitab adalah buku yang paling lama ditulis. Ya, itu dari sisi waktunya. Sekarang kita melihat penulisnya. Dalam rentang waktu 1500 tahun, maka tentu saja penulisnya nggak bisa satu orang dong. Ini 1500, kecuali ada orang hidup 1500 tahun, sampai umur 1500. Nah mungkin ya. Nah karena itulah maka Alkitab melibatkan ada begitu banyak penulisnya, diperkirakan sekitar 40 penulis berbeda. Ya. Nah, para penulis ini profesinya, ya ini kalau 40 orang ini profesinya tuh beda-beda. Misalnya ada yang raja seperti Daud dan Salomo, ada nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ya ada rasul, Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya ada tabib, dokter seperti Lukas, ada gembala seperti Amos, ada pemungut cukai seperti Matius, ada pemimpin bangsa seperti Musa, jenderal seperti Yosua, ada ahli Taurat seperti Esra, ada PNS seperti Nehemia. Ya, Nehemia itu PNS di Persia. Ada perdana menteri seperti Daniel. Ya, jadi profesinya beda-beda. Selain profesi berbeda, tapi tingkat pendidikan mereka juga beragam. Ya, ada yang pendidikannya sangat tinggi seperti Paulus. Paulus itu seorang yang pintar, pendidikan tinggi. Dia mengikuti pendidikan formal di bawah Rabi Gamaliel. Sementara Musa juga, kita lihat dia dididik dalam seluruh hikmat Mesir. Maka mereka jelas adalah bukan orang sembarang. Tapi ada juga yang pendidikannya sederhana, pas-pasan. Seperti Petrus, Yohanes yang hanya nelayan. Ya.
Tapi ada juga tabib sejarawan seperti Lukas. Nah, coba saudara bayangkan membaca surat Petrus dengan surat Paulus, lebih susah mana? Lebih susah Paulus itu. Kenapa ya? Petrus ya pendidikannya cuma pas-pasan saja. Sementara itu Paulus itu Tuhan pakai dia untuk menyampaikan konsep-konsep yang sangat penting, terutama konsep-konsep kristologis dan teologis soteriologisnya doktrin-doktrin Kristen. Itu dibangun di dalam tulisan-tulisan Paulus. Tuhan memang pakai dia karena memang kapasitas dia sebagai orang yang pintar. Bahkan Paulus itu juga dosen kan, dosen tamu di sekolah Alkitab apa? Tiranus. Itu ya dosen itu ya. Jadi dia memang orang hebat Tuhan pakai. Tuhan tentu saja bisa pakai orang sederhana seperti Petrus, Yohanes yang nelayan, Tuhan bisa pakai. Tapi kalau bisa sekolah tinggi dan Tuhan pakai kan bagus kan? Saya ini karena saya lahir hampir mati, maka orang tua saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau anak ini lahir dengan selamat kami akan jadikan dia pendeta, dinasarkan. Jadi akhirnya saya tuh sudah ditentukan bahwa cita-cita saya itu saya harus jadi pendeta. Nah itu yang saya keberatan dengan orang tua, karena waktu di sekolah orang lain kan bisa memilih cita-cita seenak sendiri kan, tapi saya tidak bisa, harus jadi pendeta. Nah saya memberontak, tapi pada akhirnya ya saya merasa Tuhan panggil saya, oke, saya jadi pendeta. Papa saya seorang pengkhotbah awam, saya belajar berkhotbah. Makanya saya berkhotbah itu dari kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah. Tiap hari itu hafal ayat. Saya belum makan tuh harus hafal ayat. Kalau tidak hafal ayat, berdiri satu kaki dulu. Sambil tangan pegang telinga itu. Kalau tidak hafal ayat. Begitu. Nah, baru makanya saya kelas 1 SMP sudah dikasih ikut kursus Alkitab. Maka kelas 2 SMP saya sudah khotbah. Kelas 1 SMA saya sudah khotbah KKR keliling-keliling kampung. Dari kampung ke kampung. Ya. Akhirnya saya juga sudah khotbah, bahkan saya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah KKR keliling NTT sana. Bahkan saya khotbah lebih bagus dari pendeta. Nah, gara-gara itu, waktu tamat SMA, orang tua suruh sekolah, saya nggak mau. Ngapain lah sekolah-sekolah teologi, saya sudah khotbah sudah bagus kok. Ya, tapi papa saya tetap paksa kamu harus sekolah. Saya tidak mau. Akhirnya orang tua cari sekolah teologi di Malang, lalu kirim surat lamaran ke sana supaya diterima. Tiap malam papa dan mama berdoa, Tuhan tolong supaya ini lamaran diterima, tapi saya berdoa juga Tuhan tolong supaya lamaran ditolak. Dan ternyata Tuhan jawab doa papa mama saya. Ya akhirnya saya diterima. Saya bertengkar sama papa saya. Papa saya bilang kamu tidak mau kuliah, nanti orang bilang Pak Soro tidak bisa kasih kuliah anak. Jadi saya bilang oke, saya kuliah bukan karena saya mau kuliah, tapi supaya orang tidak anggap bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Akhirnya saya masuk sekolah teologi di Malang. Sudah sampai di sekolah teologi baru saya berdamai dengan bapak saya. Tapi karena saya masuk dengan pikir bahwa saya sudah pintar khotbah, begitu masuk sekolah teologi dan belajar di sana, baru saya sadar betapa bodohnya saya dengan betapa kacau balau saya khotbah dengan tafsiran yang liar-liar. Baru setelah itu saya kuliah S2, kuliah S3. Baru setelah itu saya sadar, seandainya saya nggak kuliah, Tuhan tetap bisa pakai orang bodoh seperti saya. Tapi mungkin tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau bisa sekolah dengan bagus. Karena ya kalau Tuhan bisa pakai orang bodoh, Tuhan juga bisa pakai orang pintar itu. Makanya belajar sungguh-sungguh. Nah seperti Paulus ini, Tuhan mempercayakan wahyunya yang sangat hebat, sangat mendasar di dalam kekristenan, bukan kepada Petrus, Yohanes, tapi justru kepada Paulus. Tingkat pendidikan yang berbeda. Ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa berbeda. Alkitab ditulis sekitar 40 orang, sementara kitab suci yang lain paling-paling ditulis itu hanya beberapa orang saja. Nah, kalau kita sebenarnya Al-Quran ini bukan ditulis oleh Muhammad ya, karena katanya kan Muhammad itu ummi, buta huruf, tidak bisa tulis baca, tapi dia penerima wahyunya, lalu dia hafal, cerita sama orang lain baru ditulis. Tapi kalau kita mau lihat Muhammadnya saja ya, sumbernya ya satu saja, ya. Hindu punya Weda itu banyak, tapi tidak tahu pasti berapa penulisnya. Tripitaka Buddha, beberapa pengikut dari Buddha. Sikhisme itu ditulis kira-kira 10 orang. Zoroaster 1, Bahai 1. Jainisme itu beberapa saja. Confucius itu beberapa muridnya. Taoisme, Tao Te Ching 1. Shinto itu cuma beberapa. Alkitab 40. Ya, itu perbedaannya. Sekarang ketiga kita lihat tempat penulisan. Di mana Alkitab ditulis? Alkitab ditulis di berbagai lokasi.
karena ini 1.500. Nah, satu hal yang saya kembali dulu ya, saudara, kalau itu 40 orang yang nulis dalam tempo 1.500 tahun, artinya yang lain sudah mati, yang lain belum lahir. Tapi anehnya, ya kalau sekarang saudara ya, saudara kira-kira 1, 2, 3, 4 jajar ini, saya kasih kertas, ya, tolonglah masing-masing tulis apa saja yang ada di pikiran saudara lah. Nggak boleh komunikasi. Nulis sesuka hati. Habis nulis, saya kumpul, langsung bawa ke percetakan dan cetak. Waktu orang baca bab 1 ditulis oleh adik, juara Liga Inggris, Manchester United. Bab 2, adik sana yang nulis resep masak ikan koki. Nah, tuh. Bab yang ketiga, rahasia awet muda. Bab yang keempat, ijazah palsu Jokowi. Saudara, waktu kalau begitu kita baca ini buku apa ini ya? Kok antara satu dengan satu kok nggak ada hubungan? Tapi bayangkan bahwa 1.500 tahun 40 orang berbeda nulis sendiri-sendiri, nggak ada komunikasi. Kok begitu disatukan kok nyambung ya? Kalau begitu harus ada yang bisa kontrol 40 orang dalam 1.500 tahun. Kalau dia bisa kontrol 40 orang dari 1.500 tahun, dia mesti hidup lebih dari 1.500 tahun. Dan itu tidak bisa tidak, hanya Tuhan yang bisa kontrol sejarah. Itu salah satu hal yang membuat kita harus mengakui Alkitab adalah firman Allah. Harmonis. Ya. Oke, sekarang ke tempat penulisan. Nah, tempat penulisannya beda-beda. Ada bagian-bagian Alkitab yang ditulis di Mesir. Seperti misalnya kitab Taurat. Ya. Lalu ada Mazmur yang kemungkinan ditulis di Mesir. Karena Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Ya. Jadi kelihatannya ditulis setelah keluar dari Mesir. Ada di Yerusalem. Kitab Raja-Raja, Tawarik, kitab Nabi-Nabi seperti Yesaya, Yeremia, itu kemungkinan ditulis di Yerusalem. Juga Mazmur seperti Mazmur Daud. Ya. Lalu ada yang ditulis di Babylon, di wilayah pembuangan. Itu seperti Yeskiel, Daniel, itu ditulis di sana yang menggambarkan. Dan beberapa Mazmur juga kelihatannya ditulis pada era pembuangan di Babylon. Ada juga yang di Asyur, nabi seperti Amos, Hosea, itu menubuatkan tentang bagaimana Israel akan dikuasai oleh Asyur. Dan mereka juga mungkin tinggal di Asyur dan memberikan peringatan-peringatan terkait dengan bangsa itu. Secara lebih spesifik ada yang ditulis di sekitar padang gurun Sinai. Ya, kemungkinan kitab-kitab Musa itu ya ditulis di situ. Di Perjanjian Baru ditulis di Roma. Ya, beberapa surat Paulus seperti Efesus, Kolose, Filipi itu ditulis ketika Paulus ada di Roma, yang kemungkinan dari dalam penjara ditulis sehingga dikenal sebagai surat-surat penjara. Kisah para Rasul itu ditulis, dicatat sepanjang perjalanan Paulus. Lalu ditulis juga di Yunani, Asia Kecil atau Turki modern sekarang, Galatia, Korintus, Tesalonika, Filemon, itu adalah surat-surat yang ditulis di sekitar wilayah Asia Kecil. Lalu Antioquia atau Suria, Injil Lukas kemungkinan ditulis di sekitar wilayah Antioquia ketika Paulus tinggal bersama dengan Lukas tinggal bersama dengan Paulus. Lalu juga ada yang di Kanaan, di tanah perjanjian, Yosua, Hakim-Hakim, Rut kemungkinan ditulis pada masa ini. Lalu juga Persia seperti kitab Esther, itu kemungkinan ditulis di wilayah Persia. Lalu juga di Korintus dan juga Yunani. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ini Alkitab ditulis dalam lokasi yang berbeda-beda. Itu lagi-lagi berbeda dengan Alkitab atau kitab suci yang lain. Islam misalnya ditulis sekitar Mekah, Medina, 2 tempat. Hindu itu ya di beberapa tempat di India, termasuk di Sungai Indus dan Gangga. Buddha itu di Magadha dan Kosala, beberapa tempat saja. Sikhisme itu di India, Punjab. Zoroaster itu di Persia, Bahai di Timur Tengah, Iran, Palestina. Jainisme di India, Konfusius di Cina dan kota-kota seperti Lu dan Qi. Tao itu juga di Cina,
Shinto di Jepang. Paling-paling hanya 1, 2 tempat. Tapi saudara lihat Alkitab itu banyak sekali tempat. Kalau hitung dari benua, maka Alkitab ditulis di 3 benua. Benua Afrika, Eropa, dan Asia. Ini luar biasa. Sekarang yang keempat adalah bahasa dan tulisan. Alkitab ditulis dalam 3 bahasa utama. Yang pertama itu adalah bahasa Ibrani. Sebagian besar perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa hari-hari di Israel pada masa itu. Ini termasuk rumpun bahasa Semitik. Kenapa disebut Semitik? Karena kita tahu setelah peristiwa Babel, yaitu maka manusia bahasanya jadi banyak. Tapi bahasa-bahasa itu muncul dari 3 sumber, yaitu anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Maka ada bahasa-bahasa rumpun Sem disebut Semitik, Ham, Hamitik, Yafet, Yafetik. Pernah ada orang tanya saya, Pak, Adam dan Hawa itu waktu ngomong itu pakai bahasa apa? Ya, ada yang bilang Ibrani. Lah Ibrani itu baru turun di bawah itu dari Eber itu loh. Terus Adam dan Hawa bicara bahasa apa? Menurut Alkitab, Tuhan kasih Adam itu untuk kasih nama itu binatang-binatang itu. Jadi begitu Adam kasih nama ini, nah begitulah namanya. Jadi kelihatannya bahasa masih sangat sederhana. Jadi kalau rumpun bahasa Sem, Semitik, Ham, Hamitik, Yafet, Yafetik. Jadi Adam pakai bahasa apa Pak? Saya jawab Adamik. Begitu aja. Nah, bahasa Ibrani itu rumpun Semitik. Dia satu rumpun dengan termasuk Arab. Makanya antara bahasa Ibrani dengan Arab itu ada mirip-mirip. Dan karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap kata-kata Arab, makanya antara Ibrani dengan Indonesia juga ada. Contoh, kados dalam bahasa Ibraninya sampai di Arab jadi kudus. Sampai di Indonesia, kudus. Di Ibrani abodah, sampai di Arab jadi ibadah. Sampai di Indonesia, ya ibadah juga. Barakah, sampai di Arab jadi barokah, sampai di Indonesia jadi berkah, berkat. Itu karena serumpun. Gabriel, sampai di Arab itu G jadi J, jadi Gabriel menjadi Jibril, Hagar menjadi Hajar. Neraka itu dalam bahasa Ibraninya itu Gehenna. Dari Gehenna ini sampai Arab jadi Jahana. Sampai Indonesia jadi Jahanam. Nah, neraka Jahanam kamu. Nah, itu akar katanya begitu. Ya. Jadi ada kemiripan. Shalom dengan salam. Shalom, salam, salim, salomo. Nah, itu akarnya sama. Bahasa Ibrani dengan Arab. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, ya kalau yang belajar ya tentu tahu, tapi kalau belum pernah lihat bahasa Arab, bahasa Ibrani itu seperti apa ya, ini saya kasih contoh aja. Seperti Arab yang tulisnya dari kanan ke kiri. Ada yang bisa jadi pahlawan buat kita untuk baca? Ini teks Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Ya. Nah, ini bahasa Ibrani. Perjanjian lama kita ditulis dalam model bahasa semacam ini. Tapi yang kedua ada bahasa Arab. Ini ada beberapa bagian kecil dalam perjanjian lama. Tadi secara umum itu Ibrani, tapi beberapa bagian itu ditulis dalam Arab. Seperti misalnya Esra 4 ayat 8 sampai 6, pasal 6 ayat 18, itu dalam bahasa Arab. Pasal 7 ayat 12 sampai 26 itu dalam bahasa Arab. Yang lain Ibrani. Kitab Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28 itu dalam bahasa Arab. Yeremia pasal 10 ayat 11 itu juga dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat ini adalah bunyi Yeremia 10 ayat yang ke-11. Mestinya bahasa Aram, tapi sekarang ditulis dalam huruf-huruf Hebrew, huruf-huruf Ibrani. Nah, kalau seandainya ditulis dalam huruf Aram murni, maka dia akan modelnya kayak begitu. Ya, itu beberapa bagian perjanjian lama ditulis dalam bahasa Arab. Lalu bahasa yang ketiga itu adalah bahasa Yunani. Ini
Secara umum perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani dengan dialek koine, ya, yang merupakan bentuk umum bahasa Yunani pada waktu itu. Yang tadi saya bilang tadi kan, kenapa kok perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena pada periode intertestamental itu Yunani sudah menguasai dunia. Yang saya contohkan tadi nama-nama juga nama Yunani, semua serba Yunani. Salah satu faktor penting dalam kebudayaan Yunani adalah bahasa. Maka bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Karena bahasa Yunani menjadi bahasa internasional, generasi muda tidak bisa lagi membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Itulah sebabnya 200 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani yang namanya Septuaginta. Lalu perjanjian baru kita juga ditulis dalam bahasa Yunani. Walaupun Yesus dan murid-muridnya berbicara hari-hari bahasa Aram. Tapi supaya Injil-Injil itu mencapai dunia lebih cepat, maka ditulislah dalam bahasa Yunani. Ya, seperti misalnya contoh Yesus hidup terus ngomong hari-hari bahasa Jawa. Tapi supaya Injilnya itu harus cepat, kalau sudah tulis dalam bahasa Jawa, begitu kitabnya sampai di Portugal sana, orang nggak bisa baca, nggak ngerti. Maka tulislah dalam bahasa Inggris, bahasa internasional, supaya kata-kata Yesus yang dalam bahasa Jawa itu bisa dimengerti dalam bahasa internasional. Nah, begitu Yunani itu menjadi lingua franca, bahasa hari-hari di dalam masyarakat. Bahkan sampai ketika Romawi berkuasa, Romawi unggul dalam bidang politik dan hukum, tetapi dalam bidang kebudayaan tidak bisa. Makanya bahasa politik dan hukum itu bahasa Latin. Tapi bahasa internasional Yunani tidak bisa digeser. Itulah sebabnya maka penulis-penulis perjanjian baru itu menulis kitab itu dalam bahasa Yunani supaya bisa go internasional. Injil kemana saja, ya kitab itu berkembang kemana saja, itu ada di dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kalau ada yang belum pernah lihat teks Yunani, ya saya kasih contoh aja supaya bisa lihat begitu, ya. Itu teks en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos dan seterusnya. Itu bunyi Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Nah, naskah-naskah Yunani kuno termasuk naskah perjanjian baru itu ditulis di dalam suatu gaya penulisan yang disebut sebagai scriptio continua, di mana teksnya ditulis tanpa spasi. Saudara kalau ketemu terima WA, lalu ketik panjang saja tanpa spasi itu kan pusing gitu ya kan. Ngomongnya apa ini orang ya. Tapi scriptio continua itu memang itu ditulis dalam begitu, di dalam teks yang bersambung semacam itu. Jadi kira-kira ini model begini nih. Nah, nanti kalau belakangan baru dikasih spasi en arche en hologos, baru bisa gampang dibaca. Tapi pada masa itu orang sangat terlatih. Itu sama seperti Ibrani ya. Ibrani kan tidak ada huruf hidupnya. A, I, U, E, O itu kan tidak ada. Tulisnya huruf mati semua. Makanya nama Allah itu Y, Yod, He, Waw, He. Y, H, W, H. Baca. Apa? Yahweh. Atau Yehuwa. Atau Yehova. Nah, itu juga rumit itu ya. Nah, yang pasti Yah. Kenapa pasti Yah? Karena Haleluya, Sakariyah, Nehemiyah, Asariyah. Nah itu Yah, itu pada ekornya tuh. Ya, berarti Yah. Tinggal belakangnya itu apa? Nah itu kan menjadi kesulitan bagi kita kalau kita bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita gampang mah. Kalau saya WA saya saudara, SLM, MLM, SY, PLG, BSK. Selamat malam, saya pulang besok. Gampang kan? Padahal AIOEO nggak ada di situ. Kenapa? Oh hari-hari kita WA. Karena hari-hari begitu, maka kita nggak perlu hirup-hidup. Tapi waktu nulis nggak ada, tapi waktu baca menyebutkan ada. Bisa. Nah orang Ibrani itu nulis itu begitu nggak ada.
Makanya tinggal supply huruf mati, huruf hidupnya itu apa? Di dalam huruf mati. Makanya kemarin saya jelaskan misalnya, gampang saja, NFS atau NPS. Kan itu bisa disuplai huruf hidupnya. Maka supply ini NFS atau NPS, napas. Tapi bisa nafsu. Maka ada hubungan antara napas dengan nafsu. Selama kamu bernapas, kamu bernafsu. Kapan nafsumu berhenti? Ketika nafasmu stop. Nah, itu kan begitu. Jadi dia ada kemiripan begitu. Nah, makanya Yod He Waw He Yahweh, Yahweh itu orang Yod He Waw He itu orang tahu baca. Hanya karena orang Yahudi itu ketakutan menyebut nama itu, karena dilarang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, mereka tidak berani. Setiap kali muncul Yod He Waw He, mereka tidak berani baca. Maka mereka langsung ganti Adonai. Padahal hurufnya YHWH. Tapi mereka tidak berani baca, ganti dengan Adonai. Lama-lama yang tahu baca mati semua. Generasi berikut itu hanya tahu saja YHWH, bacanya Adonai. YHWH, bacanya Adonai. Nah, karena itu Yahweh itu adalah dugaan bunyinya. Tapi memastikannya tidak. Makanya kalau ada aliran Yahweh itu yang bilang harus Yahweh, nggak boleh Allah. Pertanyaannya bagaimana kau memastikan bahwa itu betul Yahweh? Yahnya benar, tapi bisa Yahwah, bisa Yahweh, 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 Yahweh. Itu kan rumit itu. Nah, itu contoh dalam kerumitan dalam perjanjian lama. Kalau yang Yunani perjanjian baru itu ya tanpa spasi itu. Nah, di dalam perjanjian baru yang umum berbahasa Yunani masih, tadi saya bilang ya, umumnya mereka hari-hari ngomong bahasa Aram, tapi ditulis dalam Yunani. Karena itu jejak bahasa Aram itu juga masih terlihat dalam perjanjian baru, sehingga beberapa istilah di dalam perjanjian baru itu adalah istilah Aram. Misalnya ya talitahkum itu bahasa Arab, ya. Frase ini berarti ya, anak perempuan, aku berkata kepadamu bangunlah, talitakum. Lalu efata di Markus pasal 7, terbukalah, itu juga bahasa Arab. Abba itu juga Arab. Ya. Lalu raka itu dalam Matius 5:22 yang diterjemahkan sebagai apa ya, bodoh itu ya. Mamon itu adalah bahasa Aram, ya. Golgota itu juga bahasa Aram, karena kalau Ibraninya Golgolet jadi Golgota dalam bahasa Aram. Bahasa Latinnya Calvary, ya. Lalu juga Eloi lama sabatane itu Aram. Kalau dalam Ibrani, murni Ibrani, Eli lama asaftani. Kalau murni Aram, Eloi lama sabahtani. Tapi kalau Eli lama sabahtani artinya sudah memadukan antara Ibrani dengan Aram. Ya. Kefas, namanya Petrus itu loh ya. Jadi Petrus itu punya nama 3. Nama Ibrani Simeon atau Simon. Nama Yunaninya Petros. Nama Aramnya Kefas. Sikera, minuman keras di Lukas 1 ayat 15, itu bahasa Aram. Jadi kita bisa lihat seluruh Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa ini, Ibrani, Yunani, dan Aram. Kalau kita bikin perbandingan, ya Islam punya Quran hanya 1 bahasa, Arab. Buddha 2, Pali dan Sanskerta. Hindu cuma Sanskerta. Zoroaster, Avesta. Tao, Tiongkok klasik. Jainisme, Prakit. Zoroaster 2, Avesta dan Pahlavi. Sementara Alkitab kita 3 bahasa. Nah, tulisannya ada tulisan yang disebut tulisan ansial. Tulisan ansial ini kapital, huruf besar semua, ya. Jadi contohnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu ya. Itu begitu. Huruf besar semua. Sementara yang bawah sudah pakai huruf kecil itu namanya tulisan minaskul, ya. Ini minaskul. Maka ada 2 jenis
tulisan. Saya masih punya waktu berapa lama? Oke. Sekarang bahan tulisnya. Bahan tulisnya yang dipakai ini apa? Nah, ada banyak bahan tulis yang dipakai untuk penulisan Alkitab. Yang paling terkenal itu namanya papirus. Nah, saudara, papirus ini adalah rumput. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan dibawa untuk melihat, khususnya di Mesir ya. Itu ada tempat pembuatan papirus. Ini papirus ini adalah rumput halus yang banyak tumbuh di Mesir dan Syria. Saudara, waktu Alkitab cerita bahwa mamanya Musa memasukkan taruh Musa di keranjang, lalu taruh di sungai Nil, itu keranjang apa? Itu keranjang papirus ini. Ya. Nah, saudara lihat di Ayub 8 ayat 11, dapatkah pandan bertumbuh tinggi? Kemungkinan inilah yang dimasukkan dengan papirus. Ini pohon papirus ini. Pohon tumbuh halus, dia bentuknya, kalau saudara lihat ini bentuknya begini. Ini dianggap pohon suci di Mesir. Kenapa pohon suci? Karena batangnya tidak bulat, tapi segitiga. Dan itu simbol piramid. Sementara saudara lihat bagian atasnya itu seperti matahari kan. Nah, itu seperti dewa mereka, dewa Ra, yang disembah di Mesir. Makanya ini disebut tumbuhan suci. Ya. Nah, papirus ini banyak di Mesir dan di Syria. Lalu mereka mengekspor tanaman ini, dikirim ke berbagai macam tempat dari suatu pelabuhan di Syria. Pelabuhannya namanya pelabuhan Bublos. Dari Bublos itu muncul kata Yunani Biblos, turun bahasa Inggris Bible. Itu akar kata Bible itu dari Biblos, Bublos. Itu nama pelabuhan. Ya, nama pelabuhan. Nah, nanti saudara bisa masuk ke YouTube saya, cari saja ya, ketik keywordnya Ezra Soru Papirus. Nanti saya ada bikin siaran langsung dari Mesir waktu saya ada di sana, bagaimana dari tanaman begini langsung diproses jadi kertas. Ya. Tapi ini dibuat dari sinilah. Jadi dia diambil lalu nanti direndam berapa hari, lalu dipukul pakai alat berat, lalu digiling. Nah, itu lalu akhirnya di atas kertas-kertas begitulah. Itu namanya kertas papirus. Dari papirus, papir, lalu paper, kertas. Itu akar katanya. Ya. Nah, naskah perjanjian baru kita ditulis di dalam lembaran papirus ini. Nah, saya beri contoh ya, misal ini Cambridge yang kasih tahu cara pengerjaannya ya. Nanti saudara bisa lihat di video ini ya. Saya jelaskan siaran langsung bagaimana pembuatannya ya. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah papirus ya, Ryland P52. P52 itu kode papirus. P itu papirus 52. Ini nih adalah papirus tertua yang kita punya. Kira-kira tahun 115 sebelum Masehi. Ini Injil Yohanes. Injil Yohanes bukan lengkap, hanya berapa ayat saja karena itu kan robek itu. Nah, saudara lihat bahwa karena papirus ini bisa robek, itu yang bikin susah. Makanya saudara pernah dengar istilah Nag Hammadi Library. Itu adalah penemuan Injil-Injil yang Injil Maria Magdalena, Injil Petrus, itu ditemukan. Lalu di dalam Injil Maria Magdalena, saya kasih contoh aja. Dalam Injil Maria Magdalena itu ada ditulis begini. Lalu Yesus robek, Maria Magdalena pada robek. Lalu Yesus robek, Maria Magdalena pada robek. Maka para ahli perlu merekonstruksi kira-kira robek itu kata apa. Maka mereka mesti ukur itu robekannya tuh bagaimana, berapa luas untuk memperhitungkan kata apa, berapa huruf di situ. Lalu direkonstruksi kembali Injil Maria Magdalena, lalu mereka mengusulkan kata. Lalu Yesus robek itu disisip mencium. Lalu direkonstruksi, lalu Yesus mencium Maria Magdalena pada robek. Pada apa? Dikasih usulan kata bibir. Lalu diproduksi baru, lalu Yesus mencium Maria Magdalena pada bibirnya. Dari situlah isu bahwa Yesus itu
punya kekasih adalah Maria Magdalena. Yang muncul di dalam The Da Vinci Code beberapa tahun yang lalu yang dijadikan film itu gara-gara ini, waktu begini. Nah, ini yang membuat penyalinan juga menjadi sulit, karena kalau saudara salin, contohnya ya, kalau dalam naskah aslinya, misalnya saya nulis naskah aslinya, saya dilahirkan tahun 1977. Tiba-tiba saudara ketemu tulisan saya itu sudah robek. Saya dilahirkan tahun 197, robek. Saudara tuh, kalau saudara mau rekonstruksi, saudara bilang saya lahir tahun berapa? Atau kalau dia robek setengah saja, ada satu garis di bawah, ini 7 atau 1, maka bisa muncul satu naskah, saya lahir tahun 1971. Nah itu namanya problem-problem manuskrip. Kalau kita studi tentang naskah-naskah manuskrip itu, ya. Nah ini contoh papirus ini. Ya, saya tidak bahas soal masalah naskah-naskah ini ya. Tapi papirus ini dalam jumlah besar, karena itu perpustakaan di Alexandria Mesir, itu banyak papirus ini. Lalu saudara, karena di Alexandria Mesir sudah maju dengan perpustakaannya yang banyak papirusnya, Raja Pergamus yang di Wahyu pasal 2 itu, Raja Pergamus ingin menyaingi perpustakaan Alexandria. Lalu dia nyogok petugas pustakawan dari Alexandria untuk pindah di Pergamus. Akhirnya si pustakawan dari Alexandria itu karena sogok pindah ke Pergamus untuk mengembangkan perpustakaan di Pergamus. Itu membuat pemimpin Alexandria marah. Maka stop suplai papirus dari Mesir ke Pergamus. Maka akhirnya orang Pergamus tidak dapat lagi itu pohon yang dijadikan kertas itu. Kalau begitu sekarang bikin kertas dari mana? Nah maka Raja Pergamus bilang gini aja, kita pakai bahan yang lebih bagus, yaitu pakai kulit binatang. Jadi kulit binatang itu yang binatang disembelih, lalu ambil kulitnya disamak, lalu digosok-gosok sampai halus. Baru ditulis di atas, dia lebih tahan lama daripada papirus. Nah karena diproduksi secara banyak di kota Pergamus atau Pergamum, maka kertas baru dari kulit binatang itu lalu dikasih nama perkamen. Sudah pernah dengar kata ini enggak? Kalau tidak pernah dengar, keterlaluan itu. Ya, karena itu ada di Alkitab. Nah ini contoh perkamen ya. Oke, ini modelnya kayak begitu, perkamen. Ini naskah yang ditulis dalam perkamen. Nah ini. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi perkamen itu adalah bahan tulis dari kulit binatang. Nah itu secara umum. Nanti kita bisa melihat ada juga, oke saya tablet tanah liat ada pena bulu kayak begini, pena mereka ada pena kayak begini ya. Lalu tinta mereka tuh dari karbon hitam, gom Arab sama air supaya bisa jadi tinta ya. Nah bentuk kuno Alkitab kita ini tidak seperti begini sekarang ini ya. Dulu bentuk kunonya ada beberapa bentuk kuno, yaitu pertama tuh gulungan kitab. Jadi itu seperti Wahyu pasal 5, sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, namanya opistograf. Nah jadi dia kayak begini dulu Alkitab kita. Nah saudara bayangkan kalau saudara pergi ke gereja bawa perjanjian lama, itu bergulung-gulung itu ya. Nah tapi itu bentuk awalnya begitu, makanya di Mazmur dibilang gulungan kitab. Yeskiel gulungan kitab. Nah makanya kita bisa lihat terkenal sebagai gulungan Dead Sea Scroll ketika penemuan naskah Laut Mati. Ya ini contoh salah satu di dalam naskah Laut Mati. Ini adalah gulungan kitab Yesaya yang ditemukan di Qumran, 7,34 meter ya, itu panjang itu ya. Ini penemuan naskah Qumran ini. Naskah Qumran ini abad 2 sebelum Masehi ya, 200 tahunnya. Makanya kalau orang Islam nuduh Alkitab kita palsu itu kan gampang saja ya. Sebelum penemuan naskah Laut Mati
yang menjadi standar penerjemahan Alkitab kita adalah naskah-naskah Masoretis, abad 8, abad 9. Ya, tapi ketika penemuan naskah Laut Mati, kita menemukan naskah Alkitab yang lebih tua. Jadi kalau kamu mau menganggap bahwa Alkitab kita palsu, ayo, bukan naskah-naskah tua ini. Cek bunyi Yesaya 9 ayat 5, misalnya di dalam naskah dari 200 tahun sebelum Yesus lahir, banding dengan naskah sekarang, naskah Masoretis abad 9, banding dengan sekarang, sama nggak? Berubah nggak? Jadi omong kosong kalau orang menuduh Alkitab kita palsu. Ya, ini gulungan Septuaginta yang tadi saya bilang, dari abad 2 juga, di dalam yang di translate ke Yunani. Kita juga punya kodeks. Tadi kan papirus itu kertas-kertas. Kodeks itu adalah kertas-kertas yang sudah ditumpuk. Nah, maka kita punya kodeks Sinaiticus. Ini kodeks Sinaiticus yang masih ada karena ditemukan di lereng Saint Catherine di Sinai. Maka Sinaiticus, ya. Kodeks Vaticanus karena disimpan di Vatikan dari tahun 300 sebelum Masehi. Bukan, tahun 300 Masehi. Ini hampir semua perjanjian lama, perjanjian baru Yunani kita ada di situ. Ya, banyak kodeks, kodeks Alexandrinus, kodeks Besae, ya, kodeks Ephraim Rescriptus, hanya terakhir naskah. Nah, saya mau kasih tahu saudara beda dua istilah penting. Pertama namanya autograf. Autograf itu adalah kalau saya tulis langsung, misalnya Injil Ezra, saya tulis, itu namanya autograf. Lalu setelah itu, datang Bapak salin dari saya. Namanya manuskrip. Nah, yang autograf ini sudah hancur. Kenapa hancur ya? Karena macam-macam. Bahan tulisnya tidak kuat, lembab, ya, kurang dipelihara, perawatan tidak memadai, hilang, rusak, ya. Nah, tapi untungnya sebelum yang asli itu hancur, kita sudah punya salinan. Salinan ini namanya manuskrip, ya. Nah, makanya kita punya manuskrip perjanjian lama itu dalam beberapa kodeks tadi. Ini kodeks Masoretic Text dari kodeks Aleppo tahun 920, kodeks Leningrad. Itu masih punya semua, ya. Dan kita bisa lihat semua apalagi seperti saya bilang tadi, Dead Sea Scroll, penemuan itu naskah Laut Mati. Saudara bisa cari di YouTube, saya ada live streaming langsung dari sana. Waktu saya pergi ke sana dan ikut melihat naskah-naskah di sana. Itu digali sana, dapat temukan itu, banyak di sana. Ya, ini naskah-naskah Laut Mati. Kita juga punya manuskrip perjanjian baru, yang paling tua, yang saya bilang tadi, John Rylands itu. Ya. Nah, karena itu saudara gini, pertarungan sekarang itu bukan lagi pertarungan teks asli. Teks asli semua sudah tidak ada. Quran asli juga tidak ada lagi. Semua sudah tidak ada. Kita hanya bermain di manuskrip. Autograf sudah tidak ada. Maka 3 hal penting di dalam manuskrip itu yang harus diuji. Pertama, kamu punya berapa manuskrip? Nomor 2, jarak manuskrip tertua dengan waktu penulisan itu berapa? Makin sempit itu makin bagus. Dan ketiga, tingkat keakuratan penyalinan itu berapa persen? Nah, saya hanya mau kasih perbandingan, saudara lihat. Homer yang menulis Iliad, dia menulis kira-kira tahun 800 sebelum Masehi. Salinan tertua yang ada 400, dari 400, artinya jaraknya 400 tahun. Bayangkan saudara, sudah 400 tahun. Berapa manuskrip yang dia punya? 643. Itu juara 2, saudara lihat saja semua. Hanya ada yang hanya 7, 8. Al-Quran itu tidak lebih dari 50 manuskrip yang ada. Tapi perjanjian baru 24.600 manuskrip, 5.366 dalam Yunani, yang lain dalam bahasa Suryani, Koptik, dan lain-lain. Saudara lihat di kolom paling kanan itu jumlah manuskrip, tapi kolom di sebelah itu jarak penulisan, itu Alkitab paling sedikit, paling tipis. Contoh ya, kalau saya sudah menulis sesuatu, lalu tulisan saya asli atau gini aja, sejarah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Lalu ada penulis yang menulis sejarah kemerdekaan Indonesia, bukunya keluar tahun 1950 dengan buku keluar tahun 2025. Saudara lebih percaya mana? Wih, 2025 ini sudah lama. Nah, berarti yang percaya yang tahun itu kan hanya 5 tahun dari asli, dari peristiwa. Nah, saudara bayangkan bahwa perjanjian baru itu jarak itu paling dekat 18 tahun. Tapi saudara bayangkan lihat yang lain ada sampai 1350 tahun. Ya, maka orang kalau tidak percaya perjanjian baru, dia tidak boleh percaya sejarah manapun. Ada orang yang Sokrates berkata, kau tahu dari mana Sokrates ngomong begitu? Padahal datanya, saudara pernah dengar istilah
son politikon, ya. Itu istilah manusia adalah makhluk sosial dari Aristoteles. Orang bilang Aristoteles mengatakan son politikon, tapi saudara bayangkan, Aristoteles menulis sekitar abad yang keempat sebelum Masehi. Naskah tertuanya itu ditemukan tahun 900, berarti ada 1300 tahun. Tapi kalau kamu bisa percaya, satu dokumen 1300 tahun, kenapa kamu tidak percaya yang paling dekat dengan peristiwanya, Perjanjian Baru? Makanya kalau mau adu manuskrip Perjanjian Baru tak terkalahkan. Juara 1, juara 2 itu yang Homer, Iliad karena 643. Itu buang putus itu dengan 24.600. Di mana kita punya manuskrip, ada semua tersebar tersimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia ini ada. Nah, seluruh Perjanjian Baru dikutip oleh bapak-bapak gereja, semua ayat kecuali 11 ayat. Jadi seandainya tahu-tahu terjadi sesuatu Alkitab hilang dari dunia, bisakah kita susun kembali hanya dengan membaca buku bapak-bapak gereja, khotbah bapak-bapak gereja? Bisa, susun. Paling-paling kita kehilangan 11 ayat, karena 11 ayat itu tidak dikutip di dalam bapak-bapak gereja. Nah, kalau begitu maka marilah kita percaya sungguh-sungguh tingkat keakuratan. Mahabharata, kitab Mahabharata, tingkat keakuratannya adalah 90%. Iliad 95%. Tapi tingkat keakuratan penjalinan Perjanjian Baru 99,9%. Hanya miss 0,1%. Itu pun bukan pada doktrin. Ya. Kenapa? Karena robek-robek tadi. Atau ada huruf yang mirip terus bagian atasnya robek. Nah, itu menjadi kesulitan. Jadi kadang-kadang ada sedikit problem di dalam manuskrip. Nah, problem manuskrip itu kalau saudara baca Alkitab Indonesia, tiba-tiba hurufnya, kalimatnya dikasih huruf kurung tegak. Contohnya doa Bapa kami, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Coba buka Alkitab saudara itu, kan ada kotak itu, segi 4. Kenapa kasih segi 4? Artinya ada manuskrip yang punya kalimat itu, ada yang tidak punya. Kenapa punya? Aslinya ada lalu hilang di sini, ataukah aslinya tidak ada tapi ditambahkan di sini? Ya contohnya saja, contoh saja. Tahu-tahu lengkap. Saudara dapat di manuskrip, saudara mau salin, tapi ternyata robek di bagian bawah. Saudara kan tidak tahu apa, akhirnya saudara lewati saja. Begitu saudara lewati, orang lain salin dari saudara, dia nggak tahu lagi ada bagian yang hilang. Maka manuskrip itu ada manuskrip yang kehilangan ayat itu. Tapi ada kalanya ada yang mau memberikan catatan tambahan. Misalnya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Misalnya Bapak jatuh manuskrip itu pada Bapak. Ada 3 yang beri kesaksian. Siapa? Ini pasti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu Bapak, ini kan manuskrip pribadi. Maka Bapak tambah catatan pribadi. Oh, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak tidak bermaksud menambahi Alkitab. Hanya kasih catatan pinggir untuk Bapak. Tapi ternyata manuskrip Bapak ini jatuh ke tangan orang lain. Waktu orang lain nyalin, dia kira itu bagian dari teks asli. Maka dia masukkan dalam manuskripnya. Sehingga akhirnya problem di 1 Yohanes pasal berapa itu 5 itu yang sebab ada 3 yang beri kesaksian di surga. Itu dikasih tanda kurung tegak karena ada problem manuskrip. Tapi problem manuskrip begitu cuma 0,1% dan tidak menyangkut doktrin. Sementara yang lain itu tingkat keakuratan penyalinan itu di bawah. Tahu tingkat keakuratan dari mana? Banding aja 26.000, ini tinggal hitung. Matius 1-nya sama nggak? Ya. Matius 5 ayat 5 di 24.600 manuskrip ini sama nggak bunyinya? Atau berubah? Nah, dari perbandingan ribuan manuskrip inilah 0,1 kesalahan manuskrip. Kenapa bisa salah? Karena nyalin. Kecuali fotokopi. Kalau fotokopi pasti 100%, tapi ini nyalin. Kalau saudara nyalin lurus-lurus bagus, tapi kalau huruf saudara bunga-bunga, tiba-tiba jatuh ke orang lain, dia bingung itu, apalagi robek. Apa ini huruf apa ini? Nah, maka itulah yang bikin miss, ya. Perjanjian lama lebih sedikit missnya. Kenapa? Yang nyalin ahli. Habis nyalin, ini misalnya aslinya ya, mau nyalin di sini ya. Habis nyalin, saudara kira selesai tidak? Hitung. Berapa baris? Hitung. Barisnya cukup nggak? Berapa huruf? Huruf. Satu halaman ini berapa? 4.000 huruf. Maka di sini juga hitung 4.000 huruf. Kalau ternyata di sini ada 4.001, berarti ada satu huruf lebih. Buang, ganti. Itu kaum masorah, ahli. Tapi perjanjian baru ini lebih banyak salahnya. Kenapa? Yang nyalin ini amatiran.
Karena gereja dimusuhi, ahli-ahli belum ada. Nah, karena itulah nanti di kemudian hari baru diatur sehingga menjadi penyalinan lebih bagus. Tapi amatiran, dan mereka bukan menyalin untuk semua orang, menyalin untuk pribadi. Karena itulah ada beberapa miss di dalam naskah perjanjian baru, tapi hanya 0,1. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa mencerahkan saudara. Tuhan memberkati.